Seorang pria bernama Goreng tersadar di sebuah penjara yang aneh, lalu mendapati dirinya sekamar dengan seorang pria tua bernama Trimagasi. Namun, tempat itu bukanlah penjara pada umumnya, melainkan sebuah bangunan raksasa yang menjulang tinggi ke atas dan ke bawah, berbentuk vertikal dengan lubang besar di tengah tiap lantainya. Lubang tersebut begitu berbahaya, hingga siapapun bisa kehilangan nyawa bila terjatuh ke dalamnya. Goreng dan Trimagasi menempati lantai 48. Karena Goreng masih baru, Trimagasi yang sudah cukup lama mendekam di sana mulai menjelaskan tentang sistem penjara itu, khususnya soal makanan. Ia menerangkan bahwa setiap hari ada sebuah meja datar yang mereka sebut platform, turun perlahan dari lantai paling atas hingga lantai terbawah. Di atas meja itu tersaji aneka makanan. Selain makanan, setiap sel juga dilengkapi keran air minum, sehingga para tahanan tidak akan kehausan. 2 orang selalu ditempatkan di tiap lantai. Karena platform selalu berangkat dari atas, para penghuni lantai tinggi bisa menyantap hidangan terlebih dahulu, sementara orang-orang di bawahnya hanya kebagian sisa. Untuk setiap lantai, waktu makan dibatasi hanya 2 menit. Hal ini membuat banyak tahanan, termasuk Trimagasi, sering merasa frustrasi. Meski begitu, Trimagasi menilai mereka masih cukup beruntung berada di lantai 50 ke atas, karena makanan yang tersisa biasanya masih layak dan cukup banyak. Ia menyarankan Goreng agar memanfaatkan kesempatan ini untuk makan sebanyak mungkin. Trimagasi juga menjelaskan bahwa setiap sebulan sekali, posisi para tahanan akan diacak dan dipindahkan ke lantai lain. Begitulah siklus yang terus berulang sampai seseorang dinyatakan bebas. Goreng yang penasaran sempat mencoba berbicara dengan tahanan di lantai atas maupun bawah. Tetapi Trimagasi memperingatkannya bahwa kebanyakan orang di penjara itu enggan menjalin komunikasi. Mereka hanya peduli pada diri sendiri, makanan, dan kesempatan untuk bertahan hidup hingga bebas. Tidak lama kemudian, lampu merah di dalam sel berubah menjadi hijau, menandakan platform akan segera tiba. Begitu meja melayan itu muncul, Trimagasi langsung melahap sisa makanan di atasnya dengan lahap. Goreng yang baru pertama kali melihat pemandangan menjijikan itu merasa mual. Ia ragu untuk ikut makan, hingga akhirnya hanya mengambil sebiji buah saja untuk dimakan nanti. Begitu waktu makan mereka udah habis, Trimagasi langsung membuang botol minuman ke bawah dan bersikap kurang ajar. Ini membuat Goreng menjadi heran dengan tingkah laku Trimagasi yang menyebalkan, menduga dia yang menjadi dendam akan perbuatan-perbuatan buruk yang dia alami sebelumnya. Gak lama setelah itu Goreng merasakan sel penjara ini yang menjadi panas, yang diberitahu Trimagasi kalau itu gara-gara Goreng yang menyimpan buah apel sebelumnya, sehingga suhu sel penjara akan terus naik atau bisa turun terus tanpa batas. Jadi Goreng harus membuang apel itu untuk menghentikannya. Ini dikarenakan para tahanan gak boleh menyimpan makanan mereka yang diambil dari meja melayang. Oleh karena itu mereka harus memakan ketika meja melayangnya udah datang. Dan akhirnya Goreng pun mau gak mau harus membuang apel itu. Beberapa waktu kemudian, Goreng teringat dengan sebuah novel yang dia bawa dari luar penjara. Di mana waktu itu sebelum dia masuk ke penjara, dia adalah seorang mahasiswa yang berkeinginan sendiri untuk masuk ke penjara ini. Masa tahanan yang dijalani Goreng adalah 6 bulan. Dan sebagai gantinya setelah dia bebas nanti, dia akan diberi kelulusan dari tempat kuliahnya yang belum berhasil dia capai. Selain itu, dia diperbolehkan untuk membawa barang favorit apapun selama di penjara. Jadi Goreng memutuskan untuk membawa sebuah novel yang belum dia baca. Di malam harinya ketika mau tidur, Goreng mendengar suara angin kencang dari bawah. Oleh karena itu dia mendekati lubang. Dan tiba-tiba datang meja melayan itu yang naik dengan kecepatan tinggi. Jadi Goreng akan berhati-hati dengan itu supaya anggota tubuhnya gak putus. Esok harinya, Goreng masih belum mau untuk makan. Sementara Trimagasi masih bernafsu makan untuk memakan sisa makanan. Melihat dia yang udah lama menjadi tahanan, Goreng bertanya kenapa Trimagasi bisa masuk ke penjara ini. Oleh karena itu dia mengungkapkan kalau dia menjalani masa tahanan selama 1 tahun di penjara ini, setelah dia gak sengaja menghabisi hidup seseorang. Dia menjadi bingung pada saat itu apakah kematian orang itu adalah salahnya sendiri, dan berharap orang itu gak ada di sana. Tapi pada akhirnya dia diberi pilihan, antara masuk rumah sakit jiwa atau penjara vertikal, dan akhirnya dia pun memilih penjara vertikal dalam masa tahanan selama 1 tahun. Mereka kemudian membicarakan tentang lantai penjara, yang diduga Trimagasi kalau ada 100-an lantai di penjara vertikal ini, karena dia pernah berada di lantai 132. Ini dipikir Goreng kalau para tahanan yang gak kebagian makanan bisa habis hidupnya dalam waktu sebulan, dan bisa celaka jika dapat 2 lantai rendah berturut-turut, jadi dia berkeinginan mau menyuruh para tahanan lain untuk membagikan makanan secara adil. Namun Trimagasi mengingatkan kalau para tahanan lain itu gak akan peduli. Melihat Goreng yang terus gagal membujuk para tahanan, membuat Trimagasi menjadi marah. Oleh karena itu dia membuka celana, dan akhirnya dia pun mengeluarkan cairannya ke arah kedua tahanan di bawah. Esok harinya, Goreng mulai memakan sisa makanan yang ada di meja, dan setelah selesai makan-makan,
Dia melihat Trimagasi yang ternyata mempunyai pisau yang dia bawa dari luar penjara. Tiba-tiba, ada seorang tahanan dari atas yang jatuh ke bawah, dan diduga Trimagasi kalau orang itu udah mengalami stres berat setelah minum-minum, sehingga Goreng menjadi marah dengan para tahanan lain yang udah gak peduli dengan sesamanya. Trimagasi lalu memberitahu kalau tahanan yang habis hidupnya akan diisi dengan tahanan yang baru, yang membuat Goreng teringat kalau Trimagasi pernah berada di lantai 132. Jadi Goreng bertanya kemana teman satu sel sebelumnya. Ini gak dijawab Trimagasi, sehingga Goreng menduga kalau Trimagasi dan tahanan sebelumnya gak dapat makanan di lantai 132. Tapi anehnya Trimagasi kelihatan gak kelaparan ketika dia dan Goreng bertemu untuk pertama kalinya. Dengan itu, Goreng bisa menyimpulkan kalau Trimagasi pasti udah menghabisi hidup teman satu selnya, agar Trimagasi bisa memakan si teman. Ini gak terlalu dipedulikan Trimagasi, dan masih berbaik hati untuk mengajak Goreng makan-makan ketika makanannya udah datang, bersamaan dengan seorang wanita misterius yang duduk di meja yang bernama Miharu. Tapi Trimagasi menyarankan Goreng untuk jangan mempedulikan Miharu, karena dia lagi mencari anaknya di penjara vertikal ini, dan setiap bulan dia terus pergi untuk mencari dan mencari. Trimagasi menambahkan kalau sebelum Miharu turun, dia menghabisi teman satu selnya dulu, supaya meningkatkan peluang untuk bisa bersama anaknya di bulan depan. Alhasil Goreng berniat mau menolong Miharu, namun dia menolak bantuannya, sebelum dia kembali turun ke lantai selanjutnya. Gak lama setelah itu dia langsung mau dimacem-macemin sama para tahanan di bawah, yang membuat Goreng mau menolong Miharu, tapi menjadi ragu untuk loncat ke bawah ketika mengetahui tingginya sekitar 6 meter. Namun ternyata, Miharu bisa membalas tindakan para tahanan, dan akhirnya, mereka pun habis sama Miharu dengan benda tajam. Setelah cukup mengetahui tentang isi penjara vertikal ini, Goreng kembali menjalani masa tahanannya seperti biasa, dan seiring berjalannya waktu, hubungan dia dan Trimagasi menjadi lebih dekat. Suatu hari ketika jam tidur, mereka mulai mencium bau gas di lantai ini. Jadi Trimagasi memberitahu kalau gas itu selalu datang setiap bulan, yang bisa bikin mereka tertidur dalam waktu yang cepat, dan besok mereka akan bangun di lantai yang berbeda. Trimagasi mengaku kalau dia tinggal 2 bulan lagi untuk bisa bebas, dan dia juga mengaku kalau dia menyukai karakter Goreng yang baik hati. Ini membuat Goreng merasa senang, tapi kesenangan itu harus segera sirna di esok hari, ketika dia menyadari tubuhnya terikat seperti mumi di ranjang, yang ternyata dilakukan sama Trimagasi ketika Goreng lagi tidur dengan nyenyak sekali. Ini dikarenakan mereka yang berpindah ke lantai yang sangat rendah, yaitu lantai 171, sebagai pertanda buruk kalau mereka gak akan mendapatkan sisa makanan dari atas. Ini baru diketahui Goreng. Maka dari itu Trimagasi bergegas mengikat tubuhnya Goreng, supaya Trimagasi bisa memakan tubuhnya Goreng yang masih muda dan lebih kuat daripada dirinya sendiri. Trimagasi beralasan kalau kelaparan bisa membuat orang menjadi gila. Jadi dalam kasus seperti ini, pilihannya antara cuma makan atau dimakan. Alhasil Goreng menjadi teriak-teriak. Begitu juga para tahanan lainnya yang menyadari kalau mereka tiba di lantai yang sangat buruk, sehingga mereka merasa gak tahan dengan penjara ini, dan akhirnya mereka pun melakukan hal yang gak terpikirkan. Begitu meja melayangnya tiba di lantai Goreng dan Trimagasi, mereka melihat semua makanan yang beneran udah pada gak ada, bahkan tulang pun juga gak ada, yang membuat niat Trimagasi menjadi lebih kuat untuk memakan Goreng. Dia mencoba untuk meyakinkan Trimagasi kalau mereka bisa hidup dengan air, yang dipikir dia kalau mungkin Goreng bisa, tapi dia sendiri udah tua, jadi dia harus fokus untuk keluar dalam 2 bulan. Itu pun jika misalkan mereka gak berpindah ke lantai yang lebih bawah lagi. Namun Trimagasi gak akan langsung memakan Goreng, karena Trimagasi mau menyimpan dagingnya untuk dimakan ketika dia udah benar-benar sangat lapar. Oleh karena itu dia menunggu waktu 8 hari sebelum dia mulai makan-makan. Dalam waktu 8 hari itu, Goreng udah berusaha untuk kabur. Namun pada akhirnya dia susah untuk terbebas dari ikatan di ranjang. Akhirnya, tiba saatnya untuk Trimagasi memakan Goreng, dimulai dengan memotong di bagian pahanya. Begitu dia berhasil mendapatkan daging, ada seseorang memukul kepalanya, yang ternyata itu adalah Miharu. Dia langsung mengambil pisaunya Trimagasi yang terjatuh, lalu membebaskan Goreng, dan mengasih pisau itu untuk dia bisa membalaskan dendam. Jadi begitu dia terbebas, dia langsung merangkak ke arah Trimagasi yang tergeletak, lalu menusuknya beberapa kali, dan akhirnya, dia pun habis. Setelah Goreng terbangun dari pingsannya, dia melihat Miharu yang lagi asik memakan Trimagasi, dan keasikannya dia bagikan juga ke Goreng dengan memberikan potongan daging kecil. Setelah kondisi Goreng udah baikan, Miharu melanjutkan perjalanan untuk mencari anaknya, sementara Goreng terus memakan Trimagasi sambil menunggu waktunya untuk pindah. Sampai di suatu hari, dia mengalami halusinasi dengan kemunculan Trimagasi di pandangannya. Goreng menyadari kalau Trimagasi itu udah gak nyata, tapi dia gak terlalu memikirkan hal itu, karena yang penting dia sekarang udah berada di dalam tubuhnya Goreng dan gak akan pernah pergi. Ketika mereka terus berbicara, Goreng mencium bau gas yang mulai dia rasakan. Jadi setelah dia tertidur, dia pun terbangun di lantai yang cukup bagus kali ini, yaitu lantai 33,
di mana dia berpasangan dengan seorang tahanan wanita bernama Imo Buiri, bersama dengan anjingnya. Ketika terus melihat Imo Buiri, Goreng menjadi teringat kalau Imo Buiri adalah salah satu petugas penjara, yang pernah menginterview Goreng sebelum dia masuk ke dalam penjara. Waktu itu dia diberitahu tentang peraturan-peraturan di dalam penjara vertikal, dan ditanya tentang makanan-makanan favorit agar nanti ditambahkan ke dalam menu. Tapi dia belum mengetahui kalau penjara vertikal bisa sekejam ini. Sekarang Goreng udah mengetahui pahit manisnya di dalam penjara ini, jadi dia meminta Imo Buiri untuk mengeluarkannya, yang dijawab dia kalau dia gak bisa melakukan itu, karena dia udah dianggap sebagai tahanan. Namun ini bukan hukuman dari pihak penjara, melainkan dari keinginan dia sendiri karena suatu hal pribadi. Karena Imo Buiri adalah mantan petugas penjara, Goreng bertanya berapa sebenarnya lantai yang ada di penjara ini, yang dijawab Imo Buiri kalau lantainya ada 200. Goreng memberitahu kalau pasokan makanannya gak cukup untuk 200 lantai. Tapi Imo Buiri berpikir jika semua orang makan sesuai kebutuhan, pasokan makanan yang diberikan seharusnya bisa sampai ke lantai yang paling bawah. Tiba saatnya untuk mereka makan-makan. Namun Imo Buiri cuma mengambil beberapa aja, dan meminta Goreng untuk melakukan hal yang sama juga. Ini membuat dia teringat tentang anaknya Miharu yang pasti lagi kelaparan. Tapi setahu Imo Buiri, orang berusia di bawah 16 tahun gak dimasukkan ke penjara ini, karena dia merasa pengelola penjara udah sangat teliti. Begitu waktu makan mereka selesai, Imo Buiri meminta kedua tahanan di bawah untuk mengambil makanan secukupnya aja, supaya para tahanan yang lain bisa mendapatkan makanannya juga. Ini tentu aja gak didengar kedua tahanan, karena mereka nyaris gak bisa keluar hidup-hidup. Namun Imo Buiri gak menyerah di hari itu juga, dengan terus memohon ke kedua tahanan untuk jangan rakus di esok harinya, dan di esok harinya lagi. Merasa gak tahan dengan keegoisan kedua tahanan di bawah, Goreng pun menjadi emosi dengan mengancam akan mengotori makanannya setiap hari, jika misalkan mereka gak bisa bekerja sama. Suatu hari, Goreng dan Imo Buiri menemukan Miharu yang tergeletak di meja melayang, dan ternyata dia mengalami luka-luka gara-gara para tahanan di atas ketika dia mau pergi mencari anaknya. Jadi Goreng dan Imo Buiri menolong Miharu, sampai mereka menyadari kalau sel penjara mereka mulai dingin, yang ternyata itu gara-gara anjingnya Imo Buiri yang mengambil makanan dari meja melayang. Oleh karena itu Goreng cepat-cepat mengambil makanan itu dan membuangnya. Ketika semuanya tertidur, Miharu tiba-tiba bangun sambil menatap ke anjingnya Imo Buiri, dan beberapa waktu kemudian, Imo Buiri menjadi marah-marah ke Miharu yang udah melakukan sesuatu yang kejam. Ternyata, dia udah menghabisi hidup anjingnya Imo Buiri untuk dimakan, yang membuat dia merasa gak terima sama apa yang udah dilakukan Miharu. Tapi Goreng berpikir alasan Miharu melakukan itu adalah supaya dia bisa tetap bertahan hidup dan bisa tetap mencari anaknya yang menghilang. Ini baru diketahui Imo Buiri kalau Miharu itu mempunyai anak, karena setahu Imo Buiri, Miharu itu datang sendirian yang berkeinginan sendiri untuk menjadi tahanan, sama seperti Goreng. Alhasil Imo Buiri merasa bersalah, karena sebelumnya dia gak dikasih tahu sama pengelola tentang situasi dan kondisi penjara vertikal ini yang sebenarnya. Jadinya tanpa sadar dia udah mengirim orang ke neraka selama ini. Agar Goreng bisa lebih percaya, Imo Buiri mengungkapkan kalau dia udah melawan kanker selama 3 tahun. Dan pada saat dia sadar kalau dia udah kalah berjuang untuk melawan penderitaan itu, dia memutuskan untuk menjadi tahanan untuk membantu para tahanan lainnya. Namun sekarang dia udah gak peduli lagi. Di hari terakhir sebelum mereka pindah lantai, Goreng seperti biasa memakan makanan enak yang secukupnya, tapi tidak untuk Imo Buiri yang udah gak nafsu makan. Dan tanpa mereka sadari, kalau itu adalah hari terakhir mereka untuk bisa makan enak. Karena ternyata esok harinya mereka berpindah ke lantai yang sangat buruk, yaitu lantai 202. Begitu Goreng terbangun dari tidurnya, dia dikagetkan dengan sesuatu mengejutkan, yang ternyata Imo Buiri udah menghabisi hidupnya sendiri dengan melakukan hal yang gak terpikirkan. Alhasil Goreng kembali mengalami halusinasi, di mana dia bertemu dengan Trimagasi yang menyuruh Goreng untuk memakan Imo Buiri, dan Imo Buiri sendiri yang menyetujui Goreng untuk memakan tubuhnya. Karena itulah sebabnya dia melakukan hal yang gak terpikirkan. Ini membuat Goreng merasa gak tahan dengan apa yang ada di pikirannya. Jadi dia terus melawan dari apa yang disuruh Trimagasi dan Imo Buiri. Tapi pada akhirnya Goreng merasa gak tahan akan rasa laparnya. Dan akhirnya dia pun mau gak mau harus memakan Imo Buiri. Beberapa waktu kemudian, Goreng terbangun di lantai yang bagus, yaitu lantai 6, di mana teman satu sel penjaranya adalah seorang pria bernama Baharat. Menyadari mereka yang udah dekat dengan lantai paling atas, Baharat berencana untuk kabur dengan tali yang dia miliki, dan meminta kedua tahanan di atas untuk membantunya. Ini disetujui kedua tahanan. Jadi Baharat melempar tali untuk dipegang sama kedua tahanan, agar dia bisa memanjati tali itu. Tapi ternyata, dia dikhianati dengan dikasih sesuatu yang sangat-sangat menjijikan, sehingga dia merosot ke bawah bersamaan dengan talinya yang jatuh ke lubang. Dan akhirnya, dia pun gagal untuk kabur. Ketika jam tidur udah tiba, ada ide yang muncul di dalam pikirannya Goreng, yaitu kabur dari penjara dengan menggunakan meja melayang yang akan naik ke lantai paling atas dari lantai paling bawah,
bertujuan untuk merusak mekanisme dari penjara vertikal ini yang dia benci. Pikirannya sempat diganggu dengan kemunculan Trimagasi dan Imobuiri dalam pandangannya, yang mengingatkan Goreng kalau sebulan lagi dia akan bebas. Namun pada akhirnya dia tetap memilih untuk merusak mekanisme penjara ini, dengan meminta bantuannya Baharat untuk turun bersama-sama. Selain berusaha untuk turun, mereka juga akan membagikan makanan dimulai dari lantai 51. Karena lantai 50 ke atas akan selalu mendapatkan makanan dan bisa makan di esok hari. Jadi mereka memprioritaskan untuk membagikan makanan ke para tahanan di lantai 51 ke bawah dulu. Setelah rencananya siap, dimulailah perjuangan mereka untuk turun, sambil menggunakan bagian besi dari ranjang sebagai senjata untuk menghalau para tahanan yang macam-macam. Di lantai 7, Baharat bertemu dengan kedua tahanan yang pernah membantunya untuk naik ke lantai atas. Tapi ketika salah satu teman mau merebut makanan, Baharat terpaksa harus menghentikannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan cara yang sama. Dan beberapa lantai kemudian, Baharat bertemu dengan teman seniornya yang mempunyai panggilan pria yang bijak, dan suka memberikan nasihat-nasihat baik ke Baharat. Si pria bijak menyarankan Goreng dan Baharat untuk lebih bersikap baik-baik ketika meyakinkan para tahanan. Namun jika mereka gak mau bekerja sama, baru Goreng dan Baharat menyerang mereka. Selain itu, si pria bijak berpikir kalau Goreng dan Baharat gak akan berhasil jika mereka cuma bawa badan aja. Karena pengelola itu gak mempunyai hati nurani. Jadi harus ada sesuatu sebagai bentuk protes terhadap penjara vertikal ini. Si pria bijak menyarankan sebuah hidangan yang gampang dibawa sebagai pesan untuk protes, yaitu sebuah puding putih. Merasa yakin kalau hidangan itu akan membuat pengelola menjadi terkejut. Karena mereka pasti berpikir kalau makanan mereka akan selalu habis setiap saat di penjara. Berpikir itu masuk akal. Goreng dan Baharat pun mulai membawa puding itu, dan mulai berbicara baik-baik dengan para tahanan tentang tujuannya. Tapi ketika ada tahanan yang gak mau bekerja sama, Goreng dan Baharat gak segan-segan untuk menghentikan mereka. Sampai ketika Goreng dan Baharat tiba di lantai 51 dan seterusnya, mereka mulai membagikan makanan ke para tahanan yang ada di sana. Namun ketika mereka tiba di lantai yang lebih dalam lagi, mereka melihat seorang tahanan yang udah habis hidupnya. Menduga Miharu yang pasti bangun di lantai ini dan menghabisi hidup tahanan itu. Bersamaan dengan itu, ternyata meja melayannya gak mau berhenti. Jadi mereka bisa memastikan kalau meja melayan gak akan berhenti jika gak ada tahanan yang hidup. Beberapa lantai kemudian, mereka melihat Miharu yang lagi disiksa sama seorang tahanan berbadan besar. Dan dia pun langsung menusuk Miharu beberapa kali dengan pisau. Selain itu, ada tahanan lainnya yang mempunyai pedang. Oleh karena itu Goreng dan Baharat berusaha melawan kedua tahanan itu. Sampai akhirnya, kedua tahanan itu pun habis. Tapi sayangnya Miharu udah habis hidupnya. Jadi sebelum Goreng bisa melakukan apa-apa, dia udah harus kembali ke meja melayan yang udah turun. Dalam kondisi terluka berat akibat keributan sebelumnya, mereka terus menuruni banyak lantai, dan berpikir kalau mereka akan berhenti sekitar di bawah lantai 202. Namun ternyata meja melayannya masih turun, dan masih turun terus sampai mereka tiba di lantai 250. Dan akhirnya meja melayang pun berhenti di lantai 333, sebagai pertanda kalau ada orang yang masih hidup di lantai ini. Ternyata, orang yang masih hidup itu adalah gadis kecil yang dicari-cari Miharu selama ini. Oleh karena itu Goreng dan Baharat mau menyelamatkan si gadis. Tapi meja melayannya keburu turun duluan. Dan ternyata di bawah sana udah gak ada apa-apa lagi. Sebagai pertanda kalau lantai 333 adalah lantai terakhirnya. Awalnya mereka mau melemparkan puding ke meja melayang. Namun setelah mereka menyadari kalau sel penjara ini gak menjadi panas ataupun dingin, mereka berkesempatan untuk menyelamatkan si gadis yang kelaparan. Awalnya mereka sempat ragu untuk membagikan puding yang menjadi simbol protes itu. Tapi setelah mereka merasa kasihan sama si gadis, mereka berubah pikiran. Alhasil si gadis bisa makan enak juga di lantai terendah ini. Dan akhirnya Goreng serta Baharat pun merasa senang akan keputusan mereka. Beberapa waktu kemudian, meja melayang kembali ke lantai paling atas ketika Goreng dan kawan-kawan tertidur di lantai ini. Sampai Goreng mengalami mimpi tentang Miharu yang menunjuk ke arah si gadis. Dan Baharat yang memberitahu kalau hidangan puding itu bukan pesan yang sesungguhnya, melainkan si gadis. Ini dipercaya Goreng. Tapi sebelum itu dia memeriksa Baharat dulu yang belum bangun. Namun sebenarnya dia bukan tertidur, melainkan udah habis hidupnya gara-gara kehabisan darah dari luka parah yang dia dapatkan sebelumnya. Tapi Goreng gak menyerah. Jadi ketika meja melayan itu udah tiba, dia membawa si gadis untuk naik ke meja melayang. Dan meja melayan itu membawa mereka ke dasar lubang yang penuh dengan kegelapan. Supaya si gadis gak ketakutan, Goreng menenangkan si gadis dengan penuh kasih sayang. Sampai akhirnya mereka pun tiba juga di dasar. Setelah melihat lubang di atas seperti sebuah cahaya, Goreng mengalami halusinasi lagi dengan Trimagasi yang berjalan ke arahnya, di mana dia memberitahu kalau perjalanan Goreng udah berakhir. Awalnya dia mau naik dengan si gadis, tapi Trimagasi mengungkapkan kalau gadis itu memang dianggap sebagai pesan. Namun dia gak butuh seorang pembawa, jadi Goreng gak perlu naik bersamanya. Ini bisa dimengerti dia. Oleh karena itu dia memutuskan untuk turun dari meja melayang.
Dan akhirnya dia dan Trimagasi pun pergi menuju ke kegelapan. Film The Platform diakhiri dengan Goreng yang melihat si gadis untuk terakhir kalinya. Dan akhirnya, dia pun naik ke lantai yang paling atas, berharap pengelola bisa mendapatkan pesannya. Tonton alur cerita film lainnya dengan mengklik layar sebelah kiri.